Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari Ya. ABRI, itu dari TNI, Nurdin Baleho jadi komisaris di Satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu. Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Iya. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value gitu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer, presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah, sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan, karena terkontaminasi dengan. Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Iya, apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia itu. Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip span of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana itu. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, iya, itu ada potensi untuk dapat hadiah. Ada jabatan kosong di Angkatan Darat yang tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebenarnya tuh. Nah sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan hasil, tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan kalau bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Saya tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Klarifikasi kan mestinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena dia di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oke, justifikasi ya? Ya? Setelah baliho diturunkan mesti ada alasan gitu kan. Yeah. Dan alasan itu jadi nggak masuk akal karena dari awal kita tahu fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua, Ambalat ya, di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan kan dia mesti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyinya. Oke. Jadi ini bukan sekedar difungsi tentara, tapi multifungsi dari ya? ABRI, itu dari TNI, Nurdin Baleho jadi komisaris di Satgas segala macam itu. Ini artinya rejim itu nggak punya pride, nggak punya harga diri itu untuk menganggap bahwa kita kuat, rejim ini kuat karena dilindungi oleh demokrasi itu. Ya. Jadi kalau dia masih mengundang tentara masuk ke istana, itu artinya rejimnya rapuh sebetulnya kan. Jadi tanda rejim rapuh itu mengajak ulang TNI untuk masuk dalam kekuasaan. Padahal dari awal kita putuskan bahwa kembalikan politik ke dalam wilayah civilian values itu.
Iya. Civilian values, seringkali orang salah menganggap bahwa pemerintahan sipil artinya pemerintahan orang sipil. Iya. Nggak begitu. Yang berkuasa bukan orang sipilnya, tapi nilai-nilai sipilnya. Karena itu mesti disebut bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value itu. Yang supreme adalah nilai-nilai sipil. Walaupun dia militer presidennya, purnawirawan misalnya, tapi dia mesti tunduk pada nilai-nilai sipil kan itu. Jadi kelihatannya rejim ini nggak ngerti bahwa demokrasi ini kita maksudkan supaya civilian values itu tumbuh di mana-mana. Nah sekarang bahkan orang sipil itu udah belaga tentara kan, karena terkontaminasi dengan. Karena biasanya salah satu cirinya adalah apel siaga biasanya. Iya apel siaga, dikasih seragam segala macam itu jadi sesuatu yang memburuk sebetulnya dan diamati oleh internasional, dan itu yang salah satu penyebab kenapa indeks demokrasi kita diturunkan di dalam banyak skala dunia itu. Yang jelas partly free kita kan, negara yang separuh bebas, ya. Dan itu sejak 2016 loh Bung Rocky, artinya kan sejak pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, pemerintahan yang punya legitimasi kuat, dia nggak memerlukan tambahan kekuatan sebetulnya kan, legitimasinya sendiri udah kuat. Tapi ini pertanda bahwa Presiden Jokowi legalitasnya kuat, legitimasinya kurang itu, karena itu dia minta disupport, disubsidi oleh kekuasaan yang punya lambang-lambang pengendalian kekerasan, tentara, polisi, dan publik tonton itu sebetulnya sebagai satu keanehan dalam demokrasi itu. Dijamin oleh civilian values, tapi kepangkatan militer itu dioperasikan ke institusi sipil, kan itu buruknya tuh. Ya, saya ingin underline ya. Panglima TNI melalui Kapuspen TNI mengatakan tidak ada perintah dari Panglima TNI kepada Pangdam Jaya. KSP melalui Doni Gahral Adian ya. Itu kan junior Bung Rocky kan di UI. Ya, pernah jadi asisten saya. Jadi mengatakan itu bukan perintah dari istana. Dia pastikan itu kan, sebagai orang yang lalu lalang di televisi menjadi jubir KSP dan jubir untuk media ya. The question is ya kan, mungkinkah seorang Dudung ya itu melakukan itu secara independen? Kalau Panglima TNI kan yang bisa yang berkuasa ke dia untuk memerintahkan itu paling Kasat, KSAD. Tapi KSAD kan terlalu berlebihan. Mungkin juga Panglima TNI, dan it could be possible istana. Tapi ini nggak ada yang ngaku. Mungkinkah seorang Dudung ya bertindak sebagai dengan independen mengenai soal ini? Nggak ada yang independen dalam tentara. Tentara itu diatur oleh prinsip chain of command. Jadi ada keketatan komando. Tidak mungkin Dudung itu mengambil inisiatif tanpa membaca bahasa tubuh Presiden Jokowi, tanpa mengendus psikologi istana itu. Jadi saya kira Pak Dudung itu sebetulnya dengan kemampuan intuisi dia menganggap dia akan diprotek oleh istana. Karena kan semua orang tahu bahwa Habib Rizik itu beroposisi dengan istana tuh. Jadi kalau dia menanam jasa, itu ada potensi untuk dapat hadiah, ada jabatan kosong di Angkatan Darat yang tertinggi ya. Jadi spekulasi di situ sebetulnya tuh. Nah sampai sekarang Presiden Jokowi tidak pernah memberi klarifikasi tentang peristiwa penurunan baliho tuh. Jadi orang menganggap memang Presiden diam-diam dapat keuntungan dari penurunan itu tuh. Jadi apa? Silent order. Ya, unintended result gitu kira-kira. Tidak diinginkan tidak direncanakan hasilnya, tapi dinikmati itu. Oh, artinya kan kalau bisa saja kemudian Maijen Dudung ini membaca gesture kekuasaan aja. Ya itu, saya kira itu. Saya tafsirnya begitu kira-kira. Oke. Jadi tidak ada order verbal baik dari Cilangkap maupun istana, tapi dia menangkap denyut dinamika, peluang. Ya, untuk Dudung menyenangkan, mengirim sinyal ke istana melalui penurunan baliho karena menganggap istana butuh sinyal itu, kira-kira begitu. Dan dia untuk mengatakan dia loyal, he is a loyal person. Kan itu kepentingan dianggap itu kepentingan panglima tertinggi kan. Ya, tapi begini, secara paradigmatik ya itu. Ya, tapi kan orang merasa aneh ketika kemudian Maijen Dudung melakukan klarifikasi bahwa saya baca dia mengatakan saya melakukan itu karena Satpol PP nggak mampu, polisi juga nggak mampu. Wah, ini tuduhan serius loh. Kalau polisi tidak mampu dalam sebuah negara hukum, berarti kita nggak ada hukum lagi karena dia penegak hukum. Itu satu klarifikasi satu klarifikasi yang dia katakan. Ketika ada yang menulis yang mengatakan bahwa dia TNI terlibat kalau dia diminta, kan begitu. Akhirnya dia katakan bahwa dia diminta oleh Satpol PP, ya kan? Nah, dari dua pernyataan ini apa yang ingin digarisbawahi
Bung Rocky. Pertama dia bilang Satpol PP dan polisi tidak mampu, yang kedua dia diminta Satpol PP. Itu biasanya terjadi, klarifikasi kan mestinya terhadap sesuatu di dalam aturan. Karena dia di luar aturan, maka itu bukan klarifikasi, itu justifikasi sebetulnya. Oke, justifikasi. Justifikasi setelah baliho diturunkan mesti ada alasan gitu kan. Dan alasan itu jadi nggak masuk akal karena dari awal kita tahu fungsi TNI itu adalah di perbatasan di Kalimantan Utara, di perbatasan Papua, Ambalat di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, kan dia mesti ada di situ tuh. Jadi kalau dikatakan itu diminta atau menolong Satpol, it is too good to be true gitu. Kalau lagu begitu bunyinya. Oke. Ada pernyataan yang ketiga yang juga lucu ya. Dia mengatakan, loh, kalau kita kaitkan dengan fungsi pertahanan ya, kan kalau konstitusi kan membagi pertahanan dan keamanan, kapan kerjanya? Itu kan. Ya dia ingin mengatakan ya kita nganggur-nganggur aja, serangan kagak ada, ancaman kagak ada. Ya sudah turunkan baliho aja, kira-kira begitu ya. Ini tafsir saya sendiri, tapi dia mengatakan bahwa kapan kita mau kerjanya? Akibat dari cara berpikir itu akhirnya dia diserang bukan oleh militer asing tapi oleh mem-mama. Diserang oleh netizen kan. Nah kalau diserang netizen, tentara itu nggak punya kemampuan untuk membaca potensi serangan itu. Karena di dalam tentara ada prinsip namanya army readiness, artinya kesiagaan 24 jam itu. Bahkan ketika dia piket, dia sebetulnya lagi inspeksi itu. Nah akhirnya kita kehilangan doktrin itu. Kapan ada army readiness? Kalau setiap saat panglima harus mengintai di mana satpol yang nggak bekerja tuh, maka dia datang sendiri atas ini sendiri kan. Jadi Anda tidak mampu, mari kami bantu. Iya, jadi dia tafsirin sendiri kalau satpolnya nggak bekerja itu berarti dia minta bantuan TNI. Itu kan melanggar. Walaupun dalam berita lain saya baca Satpol PP mengatakan nggak pernah minta bantuan. Pasti Satpol PP dari awal tahu bahwa itu jawaban akal-akalan dari Pangdam.